Bab 1264, berhadapan dengan naga, mengira itu adalah serangga. Tidus tersandung dan hampir jatuh ke lantai. Kulitnya pucat dan tatapannya kosong. Melihat Gerald lagi, dia memandang dirinya sendiri dengan iba. Tatapan inilah yang menampar wajahnya dengan keras. Wajah Papi sangat pucat. Ekspresi wajah cantik itu terus berubah. Bingung, tertegun, dan tidak percaya. Dia menutup mulutnya dan menatap Agam. Hatinya berkedut dan sakit. Ketika dia pertama kali mengetahui hal ini, dia tergila-gila dengan hal itu. Berfantasi tentang betapa bangga dan beruntungnya jika dia bisa bersama orang seperti itu. Namun, sekarang, pria misterius yang dia pikirkan, bahkan muncul berkali-kali dalam mimpinya, dan menghabiskan banyak waktu bersamanya itu sebenarnya adalah Agam, pria yang tidak dia sukai, bahkan dicap sebagai pembohong dan penguntit. Matanya kosong dan dia bahkan meragukan kehidupan. Tubuhnya sedikit bergetar, dan bibirnya menjadi pucat. Apa yang telah dia lakukan? Dia secara pribadi menyingkirkan pria gigih, pahlawan yang ada di dalam pikirannya. Dia juga mempermalukan Agam berkali-kali. Dia telah mengatakan hal-hal bodoh, tak tahu diri. Mengingat kembali kata-kata itu sekarang, hatinya malu, membuatnya hampir pingsan. Didit, Sony, dan bos lainnya semuanya tampak bodoh, tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Yuslan pasti benar. Jika tidak, mengapa bos dari seluruh asosiasi pedagang Indonesia berada di pihak Agam? Mereka sekarang bahkan tidak bisa menipu diri mereka sendiri. Tatapan kosong Kuntoro bagaikan tak bernyawa. Dia tahu bahwa kekuatan Agam tidak buruk, tetapi dia tidak menyangka kekuatan duniawinya begitu besar, bahkan seluruh asosiasi pedagang Indonesia berdiri untuk mendukungnya. Saat dia panik, terdengar suara Agam. Orang-orang ini tidak bisa melindungimu. Siapa lagi pendukungmu? Wajah Kuntoro ketakutan. Dia memandang Tidus, Didit, dan yang lainnya. Mereka sudah dalam bahaya dan tidak bisa lagi berdiri di sisinya. Terlebih lagi, Agam didukung oleh Asosiasi Pedagang Indonesia, dan orang-orang seperti Didit tidak mampu melawannya. Jangan terlalu membanggakan diri sendiri! Kuntoro berteriak dengan wajah mengerikan. Apa kamu pikir aku selama bertahun-tahun ini hanya bermain-main? Aku akan memberitahumu, aku adalah murid Master Leluhur Bintang. Karena kamu juga seorang Master Feng Shui, kamu harus tahu Master Leluhur Bintang berpihak kepada siapa. Jika kamu berani menyerangku, Masterku pasti akan membalas dendam untukku. Agam melirik keluar pintu dan berkata, Apa kamu dengar? Masuklah. Siapa? Dengan siapa dia bicara? Kuntoro tampak tercengang. Didit dan yang lainnya juga melihat ke pintu. Pintu dibuka. Master Leluhur Bintang berdiri di depan pintu. Zhao dan yang lainnya telah lama mengetahuinya. Mereka tidak terlalu menunjukkan perubahan ekspresi. Namun, wajah Didit dan Tidus berubah. Itu benar-benar Master Leluhur Bintang. Master Leluhur Bintang adalah ketua biksu kuil Cahaya Besar. Kuil Cahaya Besar sangat terkenal di ibu kota Kekaisaran. Berdasarkan identitas dan status mereka, mereka pernah berhubungan dengan Master Leluhur Bintang sebelumnya. Hanya saja, keberadaan semacam ini bagaikan sesuatu yang tidak nyata bagi mereka. Paling-paling dia hanya bertemu satu kali dan tidak ada hubungan sama sekali. Namun, sekarang dia benar-benar datang. Master, Anda? Wajah Kuntoro berseri-seri saat melihat Master Leluhur Bintang. Saat dia tanpa sadar berbicara, dia melihat Master Leluhur Bintang masuk dengan agak membungkuk. Di bawah tatapan heran semua orang, dia tiba di depan Agam dan memberi hormat. Salam, Tuan. Melihat situasi ini, Kuntoro, Didit, dan yang lainnya merasa sangat ngeri dan tidak percaya. Master Leluhur Bintang yang terkenal, yang dihormati oleh semua kalangan pebisnis di ibu kota Kekaisaran, dan dianggap sebagai dewa senior, memberi hormat kepada Agam, bahkan memanggilnya Tuan. Semua orang tampak kebingungan. Mereka semua bahkan mengira bahwa Master Leluhur Bintang ini adalah palsu. Apa kamu di sini untuk melindunginya? Agam bertanya dengan suara dingin. Tidak, Tuan, aku di sini untuk menghancurkan orang ini dengan tanganku sendiri. Master Leluhur Bintang berkeringat deras di dahinya dan melirik Kuntoro dengan niat membunuh di matanya. Kuntoro merasa diselimuti oleh awan kabut kematian. Rasa takut memenuhi hatinya. Master, Anda tidak bisa seperti ini. Selama bertahun-tahun, saya telah begitu berbakti pada Anda. Anda tidak bisa meninggalkan saya. Wajah Kuntoro menjadi pucat dan dia gelagapan. Diam! Master Leluhur Bintang berteriak dengan marah. Matanya seperti kilat, dua sinar cahaya ditembakkan, hampir mencabik-cabik jiwa Kuntoro. Namun, tiba-tiba dia kembali tenang dan menatap Agam dengan ketakutan. Dia bisa merasakannya.
Jika bukan karena Agam melepaskan gelombang kekuatan, Kuntoro sudah kehilangan nyawanya. Aku yang harusnya mengambil nyawanya, kata Agam dengan nada dingin. Baik, aku agak bersemangat tadi. Master leluhur bintang berlutut dengan percikan dan mengumpulkan kekuatannya dengan telapak tangan belakangnya. Matanya berkedip dengan ganas. Tanpa ragu sedikit pun, dia memukul dadanya dengan keras. PVFT. Master leluhur bintang menyemburkan darah. Seluruh aura orang itu langsung layu. Melihat Master leluhur bintang menyerang dirinya sendiri, Kuntoro dan yang lainnya, mereka semua gemetar ketakutan. Orang macam apa Master leluhur bintang? Namun, ketika dia berhadapan dengan Agam, dia sangat rendah hati, bahkan karena tindakan sembrono, dia menyerang dirinya sendiri. Ini cukup untuk menunjukkan betapa besar kekuatan Agam. Orang yang memiliki pengaruh besar ini tunduk kepada Agam. Apakah Kuntoro masih pantas melawan Agam? Siapa lagi yang kamu andalkan? Ayo, beritahu aku, kata Agam. Kata-kata ini, di telinga Kuntoro dan lainnya, menjadi sangat kasar dan mengejek. Masih ada lagi. Kuntoro berteriak putus asa. Aku mengenal Hypno dari 9 alam surgawi. Kamu tidak bisa membunuhku. Hypno? Agam sedikit tersenyum dan menyalakan ponselnya untuk panggilan video dengan Hypno. Orang ini, Kuntoro, apa kamu mengenalnya? Agam langsung mengarahkan kamera ke Kuntoro. Yang lain melirik dengan sembunyi-sembunyi. Dalam hati mereka gemetar ketakutan. Itu memang Hypno. Dia benar-benar tahu panglima tertinggi 9 alam surgawi. Terlebih lagi dari nada suaranya, sepertinya mereka setingkat, atau bahkan berstatus lebih tinggi. Tidak. Hypno segera berkata. Mendengarkan nada bicara Agam, dia menebak sesuatu. Komandan Hypno, kita jelas bertemu setengah tahun yang lalu. Kuntoro berteriak dengan ketakutan. Oh, ya, benar aku ingat, tetapi sejauh yang aku ketahui, kamu hanya orang yang tidak ada hubungan apa-apa denganku, kata Hypno. Agam, aku berani bersumpah atas namaku kalau aku tidak ada hubungannya dengan orang ini. Hypno segera menyatakan posisinya. Aku ingat kalau orang ini juga kejam. Dia menipu dan menjebak rakyat. Apa kamu ingin aku segera mengirim orang dari Palagan ibu kota ke Kekaisaran untuk menangkapnya dan membawanya ke pengadilan? Aku akan menanganinya sendiri hal semacam itu. Hehe, baiklah. Kapan kamu punya waktu untuk minum bersama? Mari kita bicarakan nanti. Agam menutup telepon. Cukup lugas dan mengejutkan yang lain. Menelpon Komandan 9 Alam Surgawi, hal macam apa ini? Bahkan dia tidak menunjukkan rasa hormat saat Hypno yang mengajaknya minum. Pada saat ini, mereka semua segera mengerti. Ukuran dan kekuatan pemuda di depan mereka ini jauh melebihi prediksi mereka. Bahkan dikatakan, jauh lebih dari itu. Apa masih ada lagi? Agam bertanya dengan pelan. Tubuh Kuntoro bergetar, kulitnya pucat. Dia masih memiliki beberapa koneksi. Namun, dia bukan orang bodoh. Master leluhur bintang dan Hypno sangat dekat dengan Agam. Bahkan menghormatinya, koneksi yang dimiliki Kuntoro hanyalah lelucon. Kuntoro segera mengerti betapa bodohnya dia. Padahal berhadapan dengan naga, tetapi dikira berhadapan dengan serangga. Yang lebih menyedihkan adalah latar belakang kekuatan yang dia banggakan tidak ada apa-apanya di mata Agam. Kesenjangannya terlalu besar. Bab 1265, Frustrasi. Kuntoro benar-benar putus asa dan berkata dengan suara gemetar. Tidak, Tuan, beberapa kali sebelumnya, saya buta, saya membantahmu, biarkan saya pergi, hanya kali ini, saya berjanji di masa depan, saya tidak akan pernah membuat Anda marah lagi. Sepertinya kamu menganggap kata-kata pertamaku bagaikan busan angin lewat. Agam menggelengkan kepalanya. Matanya dalam dan aura seperti dewa segera memenuhi seluruh ruang VIP, bahkan hotel. Semua orang, termasuk Master leluhur bintang, ada dorongan tidak terbendung untuk berlutut dan menyerah di dalam hatinya saat ini. Master leluhur bintang sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya menjadi lemah. Diiringi dengan suara jatuh, dia menjatuhkan dirinya ke lantai dan gemetaran. Dia tahu apa yang akan dilakukan Agam. Pria ini, dia adalah penguasa neraka. Apa artinya Kuntoro baginya? Kuntoro sangat ketakutan. Dia ketakutan, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dia tahu bahwa jika dia tidak melawan, dia hanya bisa menunggu kematian. Perasaannya berada di titik maksimal. Dia baru saja akan bergerak, tetapi dia merasakan semburan napas ke dalam tubuhnya. Seperti tong minyak dengan percikan api, terasa sangat panas, dan organ dalam tubuhnya terbakar oleh api yang tidak diketahui. Wajahnya merah seperti setetes darah. Keringat dingin yang mengucur hampir menguap seketika. Lehernya tercekik.
urat dan pembuluh darah yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sepertinya ada api yang menyala. Kuntoro, hidupmu penuh dengan tipu daya, uang, dan pembunuhan. Bahkan lebih banyak ketenaran dan keuntungan. Kamu menghasut orang lain untuk melakukan hal-hal jahat, melakukan ketidakadilan, dan mencelakai ribuan gadis serta keluarga yang tidak bersalah. Itu benar-benar kejahatan yang keji. Agam perlahan-lahan berbicara dengan nada yang tidak peduli. Selembar kertas muncul di depannya, yang merekam perbuatan jahat Kuntoro sepanjang hidupnya. Ketika Kuntoro akhirnya melihat yang terakhir, dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan suaranya dan berkata, "Ini, nyawa 37 anak ini dan api ini tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya. Apa menurutmu kalau kamu tidak membunuh orang secara langsung, maka kamu tidak menanggung dosanya?" Agam memarahinya dengan suara rendah. Jendela ruang VIP, piring kaca, dan alat makan seketika meledak. Suara jernih yang sepertinya berasal dari neraka terdengar. "Kamu menyihir orang lain dan kamu akan menanggung akibatnya." Kaki Sonny gemetar. Dia melihat nama yang tertulis di kertas dengan penuh ketakutan. Jenny, dibakar. Dia tiba-tiba teringat apa yang dia katakan dengan santai di telepon dengan Jenny di siang hari. Jadi, berarti, kejahatan ini juga terkait dengannya. Sonny sangat ketakutan. Dia hanya ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh gemetar Kuntoro mulai berasap. Ekspresinya juga sangat menyakitkan. Agam melepaskan tangannya dan tubuh Kuntoro melayang di udara. Jiwa Kuntoro seperti dibakar. Dia menatap Agam dan menggelengkan kepalanya dengan kesakitan. Dia bergumam, Aku salah, ini." Wash! Saat berikutnya, bersama dengan teriakannya yang melengking, tubuhnya menyalakan api hitam pekat. Ah! Jeritan mengenaskan itu menyengat gendang telinga orang. Kuntoro benar-benar berubah menjadi manusia api. Yang membuat orang makin takut adalah mereka hanya bisa melihat nyala api yang gelap, tetapi mereka tidak bisa merasakan panasnya api tersebut. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka merasa kedinginan. Seolah-olah dingin dari 9 dunia bawah neraka telah membuat kesadaran dan jiwa mereka mati rasa. Duar! Terdengar suara guntur di luar. Sambaran petir yang tiba-tiba. Jantung semua orang hampir bergetar. Akhirnya, api menghilang. Namun, Kuntoro sama sekali tidak bisa dikenali. Seperti arang, hanya kerangka manusia yang terlihat. Hes! Semua orang tersentak. Rasa dingin menjalar dari tulang punggung dan ruang VIP hening. Kuntoro mengembuskan napas terakhirnya dan tubuhnya jatuh ke lantai, hancur menjadi abu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, sudut dinding tampak hancur, memperlihatkan jurang gelap yang tak berujung. Sebuah kekuatan menyapu abu hitam ke dalamnya. Pada saat yang sama, ada juga jiwanya. Saat celahnya menyatu, semuanya dipulihkan seperti semula. Tidak ada abu di tanah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Satu-satunya bukti adalah gambar dan kekaguman abadi yang tidak terhapuskan yang terekam dalam pikiran mereka. Kematian Kuntoro seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Agam. Agam berbalik, melewati Tidus dan yang lainnya, dia berhenti di depan Sonny. Benar saja. Sonny gemetar ketakutan dan berkata, Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bersalah, aku difitnah. Tekad Jenny membakar untuk membunuh orang berhubungan langsung denganmu dan kamu bersalah. Kata Agam dengan tidak peduli. Hati Didit tiba-tiba tenggelam ke dasar. Wajahnya suram dan marah, dia memelototi Sonny dan berteriak. Bajingan kamu! Hal-hal tidak masuk akal apa yang kamu lakukan di belakangku? Saat dia berbicara, Didit menampar Sonny jatuh ke tanah. Tanpa basa-basi lagi, dia memukul dan menendang Sonny. Mata dan ekspresinya penuh dengan kekejaman. Dia ingin memukul Sonny sampai mati. Dia benar-benar dirugikan. Apa yang telah dia lakukan? Tidak ada yang dilakukan. Bajingan seperti ini. Tidak baik bagi mereka untuk memprovokasi seseorang seperti Agam. Dia tidak hanya melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia, tetapi juga mendatangkan keberadaan yang menakutkan tanpa alasan. Sialan, ini benar-benar tidak adil. Sonny dipukuli hingga babak belur, dia memegang kepalanya dan menangis pilu. Didit tidak bisa meredam amarahnya, dia mengambil bangku dan memukulnya. Sonny dipukuli sampai pingsan. Dia berteriak, bangun tanpa sadar, dan melemparkan piring ke kepala Didit. Tiba-tiba, kepala Didit pecah. Kamu berani memukulku? Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Kemarahan Didit meledak. Dia langsung merapikan lengan bajunya dan mencengkeram leher Sonny. Ayah dan anak itu berkelahi. Perkelahian ini membuat orang lain tercengang. Namun, mereka dapat memahami Didit. Tidak ada ampun jika ditipu seperti ini oleh anaknya.
beberapa bos kaya lainnya yang ingin bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia dan sekarang jatuh ke dalam situasi yang canggung, memandang Sonny dengan tatapan marah dan ingin berpartisipasi. Tangan dan kaki Papi dingin dan menggigil. Sebagian besar masalah yang berkembang hingga hari ini adalah tanggung jawabnya. Jika dia tidak sombong dan mendengarkan Gerald, dia akan memiliki hubungan yang baik dengan Agam. Maka, keluarga Pradita tidak hanya dapat memasuki Asosiasi Pedagang Indonesia dengan mudah, dia juga dapat menjadi kekasih dari pria yang dia idamkan. Pada saat itu, berdasarkan sikap Yuslan dan yang lainnya terhadap Agam, dia akan menjadi salah satu ratu teratas di ibu kota kekaisaran. Sisa hidupnya akan memiliki alur yang lain. Namun, sangat disayangkan. Tidak ada obat untuk penyesalan. Itu sudah terjadi, tidak ada gunanya untuk disesali. Pak Agam. Tidus berkata dengan senyum tersanjung dan rendah hati di wajahnya. Itu adalah kesalahan saya. Saya mengaku. Saya dapat menerima hukuman apapun yang Anda inginkan, tetapi putri saya tidak bersalah. Bisakah Anda memaafkannya? Maafkan aku. Tubuh Papi bergetar. Dia menundukkan kepalanya, matanya yang indah berkabut, lalu menggigit bibirnya. Dia terlihat menyedihkan. Untuk waktu yang lama, dia tidak mendengar tanggapan Agam. Ketika mendongak, dia melihat Agam sudah pergi. Dia menangis dengan sedih. Tiba-tiba dia merasakan kehilangan yang begitu besar di hatinya, dia tidak bisa menerima ini. Rasa frustrasi yang kuat mengguncang hatinya, tiba-tiba dia merasa begitu putus asa. Pesona yang dia banggakan, tidak ada apa-apanya di depan Agam. Bab 1266, sakit hati yang tidak dapat dijelaskan. Didit dan Sonny masih bertarung. Kepala mereka pecah dan wajah mereka berlumuran darah. Tampak kebencian di wajah yang lainnya dan tidak ada menghentikan. Serang, lebih baik sampai mati. Yang lain langsung memandang Tidus dan Papi dengan penuh kebencian. Melihat situasinya rada gawat, Tidus segera pergi bersama putrinya. Ayah! Setelah naik lift, Papi berkata dengan getir. Aku tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jika Papi diberi kesempatan untuk melakukannya lagi, dia pasti akan menggunakan keterampilan seni bela dirinya untuk menjalin hubungan yang baik dengan Agam. Dia bahkan akan menawarkan untuk berkencan. Jika begitu, dia tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Tidus sangat marah. Dia telah bersiap untuk waktu yang lama dan bermimpi untuk bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia. Saat dia hampir akan masuk, dia mengalami kejadian seperti ini. Tidak ada yang mengungkit masalah ini. Namun, sudah pada setuju. Sudah tidak mungkin jika mereka ingin bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia lagi. Kecuali, melihat keadaan putrinya yang terpukul, Tidus menghela napas dan berkata dengan suara pelan. Lupakan saja, Papi. Masalah ini juga ada hubungannya denganku. Kalau aku bisa bersikeras di awal, mungkin jangan bahas tentang ini lagi. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Aku pikir akan ada titik balik untuk masalah ini. Papi bertanya dengan heran. Maksudnya? Agam adalah dosen di kampus kalian, bukan? Ya. Papi mengangguk dan berkata sambil tersenyum masam. Dia bukan hanya dosen, tapi juga sangat dekat dengan Vero. Vero? Putri dari keluarga Haryanti? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Tidus terkejut. Kupikir Agam adalah pembohong dan dia menipu Vero. Kamu, salahku karena tidak mengajarimu dengan baik. Kamu terlalu sombong dan merasa benar sendiri. Vero adalah kepala permaisuri ibu kota kekaisaran. Bagaimana dia bisa ditipu dengan pengetahuan dan kemampuannya? Kalau begitu, benar, pemuda ini hebat, sangat hebat. Kalau tidak, Vero tidak akan pernah berteman dengannya. Tidus menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu dan Agam adalah dosen dan kamu adalah murid Vero. Ada banyak kesempatan untuk mendekati Agam. Selanjutnya, kamu harus bertindak dengan baik dan perlahan mendekatinya. Kamu harus bersikap tulus dan singkirkan kesombonganmu. Mungkin setelah beberapa lama, kesannya terhadapmu akan berubah, lalu permainan ini akan hidup kembali. Tapi, apa dia akan tertarik padaku? Papi bergumam. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa sangat konyol. Dulu, dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan sebagus itu. Sekarang, dia malah berbalik untuk mengejar Agam. Benar yang dimaksud kalimat itu. Dulu dia tidak suka dan mengabaikan, sekarang terlalu sulit untuk digapai. Putriku sangat cantik, masih muda dan bersemangat tinggi. Hehe, kurasa cara ini akan berhasil. Aku akan berusaha. Papi mengangguk. Sekarang, dia hanya bisa mencoba. Selain itu, dia menyadari bahwa dalam pikirannya, citra lama Agam sebagai pembohong yang memuakan telah benar-benar menghilang dan digantikan oleh kekaguman. Mengingat kejadian Agam yang dikagumi dan dihormati di ruang VIP dan saat membunuh Kuntoro, jantungnya berdebar kencang dan tidak bisa berhenti.
Papi mengepalkan tinjunya seolah ingin mencengkeram Agam di tangannya. Dia harus mendapatkan Agam. Agam berjalan di jalanan. Gerimis turun dari langit. Di bawah lampu jalan, bayangannya membentang miring. Jawad, Yuslan, dan yang lainnya membentuk barisan panjang dan diam-diam berjalan di belakang Agam. Tak terbayangkan. Orang-orang ini adalah bos dari Asosiasi Pedagang Indonesia. Masing-masing dari mereka memiliki kekayaan bersih kuadriliun. Namun, mereka malah membuntuti di belakang Agam seperti anak buah. Pak Agam, aku tidak tahu tentang apa yang terjadi malam ini. Jawad menggeliat bibirnya untuk menjelaskan, tetapi setelah memikirkannya, dia berhenti dan menatap punggung Agam. Dia menghela napas. Itu adalah kelalaianku. Tidak masalah. Agam menanggapi dengan samar dan berjalan menyusuri jalan yang panjang. Aku di sini untuk bertemu Kuntoro kali ini. Yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Lalu, Didit dan Sony. Itu urusanmu. Jawad dan yang lainnya saling melirik. Mereka pada dasarnya paham maksud Agam. Didit dan Sony, terutama Sony tidak bisa dibiarkan tetap hidup. Ada banyak cara untuk menghabisi mereka. Hal yang paling mudah adalah membuat mereka bangkrut dan menjadi pengemis. Selain itu, ini juga tidak sulit bagi mereka. Kuntoro menculik banyak gadis dan menyembunyikan mereka di sebuah rumah di Jalan Mahatma nomor 37. Kirim seseorang untuk menyelamatkan mereka nanti. Agam mengadili Kuntoro dengan sebab akibat. Jadi, tentu dia tahu tentang masalah ini. Di antaranya, ada seorang pramuniaga wanita bernama Sandra yang pernah dia temui sekali di Bukit Barat. Kuntoro melakukan banyak perbuatan jahat dan sudah membayar akibatnya. Agam meludahkan seteguk udara keruh dan suasana hatinya entah kenapa sedikit kacau. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Pagi hari di keluarga Haryanti, sore hari di panti asuhan, dan pengadilan Kuntoro di malam hari. Ada pula, Hardi yang dia temui di kuil cahaya besar. Entah kenapa, saat melihat hujan malam yang turun, Agam merasakan tarikan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia juga merasa panik. Dia merasa dia sudah melewatkan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting baginya. Hujan turun ke dedaunan, kemudian ke tanah. Jalanan yang temaram tampak menjadi panjang dan menyedihkan. Jawad dan yang lainnya juga mengikuti di belakang Agam. Mereka memandang punggung Agam dan menikmati semua yang telah terjadi di dalam ruang VIP. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tes, tes! Saat suasana sedang sunyi, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Suara itu membuat Jawad dan yang lainnya terkejut. Bahkan Agam tersandung dan buru-buru menghindar ke sisi jalan. Seorang lelaki tua yang mengenakan helm dan mengendarai motor listrik lewat. Dia berkata dengan kesal. Sialan! Apa kalian gila? Malam-malam gini nggak jalan di trotoar? Pria tua itu berteriak marah dan langsung pergi. Jawad dan Yuslan saling memandang dalam situasi kesusahan. Mereka adalah bos dengan kekayaan kuadriliun, tetapi malah dihina oleh lelaki tua seperti itu. Kalian pulang dan istirahatlah. Untuk apa kalian terus mengikutiku? Agam menarik pandangannya dan melambaikan tangannya. Mereka tertawa tanpa suara dan menelepon sopir masing-masing untuk menjemput mereka. Master leluhur bintang belum pergi. Tuan, tadi Anda meminta saya untuk melimpahkan sumber berkah pada dermawan itu. Saya sudah melakukannya. Oke. Jawab Agam samar. Master leluhur bintang hanya bisa tersenyum canggung ketika dia menyadari dia tidak bisa mengambil kredit. Dia ingin menceritakan apa yang terjadi saat dia melimpahkan berkah. Dapat dilihat bahwa Agam tidak peduli. Berpikir bahwa orang itu hanyalah pejalan kaki, tidak perlu memikirkan masalah sepele seperti itu. Setelah Master leluhur bintang pergi, hanya sisa Agam sendiri. Dia menghubungi Yana dan mendapatkan informasi rumah sakit tempat Isadora dirawat. Jadi, dia langsung pergi ke sana. Meski Isadora baik-baik saja, hatinya pasti akan trauma dengan situasi itu. Sebelum datang ke ibu kota kekaisaran, Agam bertemu dengan Risto. Dia berjanji pada Risto bahwa dia akan merawat adik Risto dengan baik di ibu kota kekaisaran. Agam pasti tidak akan membiarkan Isadora dianiaya di sini. Dalam perjalanan, Agam menyalakan sebatang rokok. Dia melihat ke langit yang begitu luas. Bayangan indah muncul di benaknya. Gadis itu tersenyum dengan sangat tegas, tetapi lembut. Gadis itu, entah bagaimana keadaannya. Agam tidak berdaya. Dia tidak bisa menghubungi Biksu Ananda, apalagi pergi ke pusara kebajikan. Dia hanya bisa menekan pikirannya dan berjalan di bawah langit malam yang redup. Di panti asuhan. Sudah larut malam saat Yamin selesai menangani masalah ini. Hujan yang dingin pun turun. Dia mengendarai mobilnya dan bersiap pergi. Pak Yamin, sudah pulang kerja. Sepertinya hari ini cukup sibuk, kata penjaga pintu sambil menaikkan pagar.
Bangunan perpustakaan sendiri sudah cukup tua. Setelah terbakar, bangunan itu telah menjadi bangunan yang berbahaya. Ada banyak hal yang harus ditangani. Yamin tersenyum pahit dan mengingatkan penjaga pintu untuk beristirahat lebih awal. Lalu, dia perlahan-lahan keluar. Di sudut, di antara hujan yang turun, lampu depannya menghantam sosok kecil yang membuatnya terkejut dan langsung mengerem dengan tergesa-gesa. Saat melihat lagi, ekspresinya berubah. Itu adalah anak berusia 2 atau 3 tahun.